sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu dapat terus mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari pertama kita masuk di bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh barokah dan maghfirah ini kita diwajibkan untuk melakukan ibadah wajib, yakni berpuasa. Tujuan berpuasa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadikan manusia bertakwa sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Pelaksanaan ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Dikaji dari sisi tasawuf, puasa harus dilaksanakan dengan melibatkan hati. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barokah dan keagungan. Bulan yang segala amal perbuatan dilipat gandakan pahalanya. Tidurnya dinilai sebagai ibadah. Diamnya dianggap sama seperti orang yang membaca tasbih. Dan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kaum muslimin serta pembeda antara yang hak dan batil. Saudara-saudaraku, ada 3 golongan umat Islam dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Golongan yang pertama adalah golongan yang cuek dan masa bodoh. Mau datang atau tidak Ramadan, tidak peduli. Datang atau tidak Ramadan, golongan ini merasa tidak punya kepentingan apa-apa dengan bulan Ramadan. Ia tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Selanjutnya, sikap golongan yang kedua adalah golongan ini merasa susah, sedih, dan kesal dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan suci ini dianggapnya telah merampas kesenangannya dalam melahap makanan dan minuman yang biasa ia lakukan
setiap pagi, siang, dan sore hari. Bahkan sebagian umat Islam yang lain menganggap kedatangan bulan Ramadan dianggap telah merampas keuntungannya dalam usaha kulinernya. Mereka menganggap bulan suci ini telah menghambat pelanggannya yang biasa datang untuk menikmati hidangan, makan dan minum di warung atau di restorannya. Saudara-saudaraku, selanjutnya sikap golongan umat Islam yang ketiga dalam menyambut Ramadan adalah ia merasa senang dan bergembira. Golongan yang ketiga ini merasa senang dan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Hatinya berbunga-bunga karena ia menganggap bulan ini sebagai bulan istimewa yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Setiap detik, menit, dan jam harus dimanfaatkan untuk ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sholat tarawih pada malam hari tidak pernah ditinggalkan. Demikian pula mengaji Al-Quran tidak pernah lepas setiap harinya. Pokoknya tidak ada hari tanpa ibadah. Saudara-saudaraku, sikap umat Islam yang terakhir inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi yang akan memperoleh imbalan pahala yang istimewa. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh kobaran api neraka. Sangat wajar jika Allah memberikan imbalan pahala seperti itu terhadap orang yang merasa gembira dengan datangnya Ramadan, karena golongan orang ini pasti akan memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Mereka akan banyak bersedekah, menyantuni yatim piatu, fakir miskin, dan kaum duafa lainnya. Saudara-saudaraku, kalau ada golongan orang yang mengaku gembira dengan kedatangan Ramadan, tapi mereka tidak banyak melakukan kegiatan ibadah, jarang sholat tarawih, jarang membaca Al-Quran, dan lebih sering bermalas-malasan dengan banyak tidur serta keluyuran yang tidak jelas manfaatnya, maka harus dipertanyakan pengakuannya merasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Semoga kita termasuk golongan orang yang gembira dengan kedatangan Ramadan, yang ditandai dengan banyak melakukan ibadah, baik pada siang maupun malam hari. Dengan kata lain, tiada hari tanpa berbuat baik. Semoga pula kita bisa memetik butiran-butiran mutiara yang terkandung di bulan Ramadan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.